Mungkin ada yang penasaran kok bisa sih Amerika jadi negara terkuat di dunia. Gimana awal mulanya kok bisa-bisanya jadi negara paling berpengaruh di dunia, sampai banyak pemimpin negara-negara nurut aja apa kata Amerika. Kok bisa pada takut sama USA? Gini rangkumannya. Gua akan analogikan dulu pembahasan ini. Menjadi lebih sederhana, Amerika adalah basis tongkrongan di sebuah kota. Di kota itu sendiri banyak basis-basis tongkrongan lain. Tapi si Amrik ini adalah basis tongkrongan paling gede, paling banyak temennya, paling dihormatin gitulah pokoknya. Sebagai tongkrongan paling keren, dia punya studio band sendiri, punya bengkel modif Tailuk sendiri yang super lengkap. Pokoknya dia punya yang tongkrongan lain gak punya. Sekarang dari mana semuanya bermula? Alkisah dulu di kota itu ada perang antar tongkrongan. Mereka saling hantem satu sama lain. Ada yang bikin circle temenan biar gabungan buat nyerang tongkrongan lain. Chaos banget lah pokoknya kotanya waktu itu. Si Amrik nonton dari jarak aman gak terlibat langsung. Tapi di belakangnya mereka manfaatin keadaan ketika basis tongkrongan lain mulai berantakan. Mereka jualin minuman, mereka jual makanan, alat logistik, sampai senjata ke tongkrongan yang masih pada ribut. Karena tongkrongan lain sibuk sama perangnya, ya mau gak mau mending beli aja sama si Amrik. Enak kan jadi Amrik? Udah gak ikut berantem, mendadak jadi OKB karena aktif di belakang layar buat suplai kebutuhan di medan perang. Tongkrongan lain udah kacau. Anggotanya banyak yang gugur, tanah di daerahnya banyak yang rusak, jalanan hancur, rumah-rumah rata sama tanah. Jadi ketika perangnya udahan, mereka masih harus gedebuk lagi buat memulihkan keadaan. Sementara si Amrik, coy ya bre, tanahnya utuh, jalanan masih bagus, duit numpuk. Ya udah deh, akhirnya karena semua tongkrongan lagi kacau, dipilihlah dia buat jadi admin kota. Udah mulai nangkep? Sekarang kita balikin realitasnya ke karakter sesungguhnya. Amrik udah jadi negara tersehat saat itu. Dia yang ngatur keuangan dunia, dolar AS jadi mata uang utama. Mau beli minyak, mau dagang internasional, harus banget pakai dolar. Banyak yang gak suka sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi? Lu boleh benci Amerika, tapi dompet lu pakai duit dia. Makanya kalau Amerika marah, tinggal tekan tombol sanksi, rekening negara lain kering sendiri. Akhirnya harga barang naik, rakyat ribut sendiri. Gak usah capek-capek ngirim tank sama kapal perang. Ancaman terbesar Amrik ke negara lain itu ya lewat ngancurin perekonomiannya. Makanya banyak negara yang nurut sama Amrik karena takut doi ngambek. Sekarang soal militernya. Kalau soal berantem, Amerika sebenarnya bukan yang paling ribut, tapi yang paling siap. Doi punya kapal induk yang gedenya kayak pulau berjalan jet tempur siluman, yang tiba-tiba ngilang kayak crash lu drone, yang bisa nyerang saat operatornya sambil main PES pangkalan militer di mana-mana. Amerika nggak perlu flexing. Tapi semua tahu kalau dia turun tangan serius, efeknya bukan lokal, tapi global. Seperti gue bahas di awal, Amrik ini semenjak jadi admin bumi temennya nambah banyak. Normal lah ya, lu juga kalau banyak duit banyak yang berebut jadi temen lu kan. Yang gak kenal aja bisa ngaku-ngaku kenal. Amrik kalau ribut gak pernah sendiri. Amrik jarang by one. Dia punya circle gede. NATO, Sekutu Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain. Jadi kalau lu ribut sama Amerika tuh kayak ribut sama satu orang tapi yang datang satu geng. Malah seringnya ketika ada yang berurusan sama Amrik, doi gak turun langsung. Kroco-kroconya ini yang maju duluan. Jadi kalau ada ribut-ribut dia gak disalahin. Di PBB dan lembaga dunia lainnya, suaranya juga vital. Bukan karena paling benar, tapi karena paling berpengaruh. Yang terakhir adalah propaganda media. Ini bagian licik sih kalau kata gue. Lu pasti pernah kan nonton film Hollywood, denger lagu Amerika, pakai medsos buatan Amerika, ikut gaya hidup Amerika. Tanpa sadar, Amrik ada di kepala lo. Mereka bisa kuasain dunia tanpa perlu tentara, tapi cuma lewat budaya. Ini bikin pengaruhnya awet dan susah dilawan. Jadi kenapa pada takut sama Amerika? Karena Amrik pegang duit, pegang senjata, pegang teknologi, pegang narasi, pegang teman. Paket lengkap. Tapi jangan salah, Amrik juga bukan gak punya cacat. Utangnya segunung, politik dalam negerinya ribut mulu. Dan sekarang mulai ditantang China, Rusia, dan blok non-barat. Cuma sampai hari ini, belum ada yang bisa ngalahin dia di semua lini sekaligus. Kesimpulannya, sebenarnya Amrik itu bukan yang paling sempurna, tapi dia yang paling siap. Bukan yang selalu menang, tapi yang bikin negara lain mikir dua kali kalau mau berurusan sama doi. Dan selama dunia masih main di sistem yang dia bangun, mau gak mau Amrik lah si pemain utama. Si Kabayan hangout ke Brazil. Cukup sekian, gua mau nyari takjil.